Jadi adik-adik baru boleh bisa naik kelas. Kemudian lancar membaca dan menulis Al-Quran. Mengapa adik-adik pada saat masuk ke MTS Al-Huda itu ada tes baca tulis Al-Quran? Itu karena kriteria kenaikan kelas kita itu adik-adik lancar membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada yang baru Iqra 5 atau mengajinya belum lancar, dilancarkan ya. Rajin-rajin, sering-sering baca Al-Quran. Kalau kita sering baca Al-Quran, sering setiap habis sholat kita baca Al-Quran, lama-lama kita akan lancar membaca Al-Quran. Nah kemudian kenapa juga kita ada tes baca tulis Al-Quran? Karena ada tadi mata pelajaran kepesantrenan tadi. Nah kalau adik-adik tidak lancar baca tulis Al-Quran, adik-adik sendiri yang akan kesulitan pada saat mengikuti pembelajaran tersebut. Ya, kita lanjut. Nah kemudian ada kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan ini kalau adik-adik sudah kelas 9, apakah nanti lulus atau tidak akan ditentukan oleh beberapa kriteria ini. Yang pertama, adik-adik sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7 naik ke kelas 8, kemudian naik ke kelas 9. Kemudian yang berikut memperoleh nilai sikap minimal baik ya, tadi ya, tidak boleh dapat C. Kemudian lulus ujian akhir madrasah. Kemudian telah mengikuti ujian nasional dan ujian akhir madrasah berstandar nasional. Kemudian mengikuti ujian akhir pesantren. Jadi nanti adik-adik itu kalau lulus dari MTS Al-Huda itu akan dapat 2 ijazah ya. Satu ijazah sekolah, satu lagi ijazah pondok. Namanya ijazah pondok, itu berisi nilai-nilai mata pelajaran kepesantrenan yang tadi ada di muatan lokal kita. Kemudian yang berikutnya, nah ini di akhir ini Ustazah akan perkenalkan ya. Walaupun hanya melalui foto karena kita dalam keadaan darurat tidak bisa bertatap muka, supaya adik-adik tidak bertanya-tanya seperti apa wajah guru-guru adik-adik nanti. Ini sekilas Ustazah akan tampilkan sekaligus perkenalkan guru-guru dari adik-adik nanti ya. Yang pertama yang di sebelah ini adalah kepala madrasah. Mungkin adik-adik sudah kenal karena kemarin sudah memberikan materi kemadrasahan. Ustadz Anis Domili SAG, itu adalah kepala madrasah kita. Kemudian yang di sampingnya adik-adik juga mungkin sudah mengenal karena sudah dari kemarin ya berhubungan dengan beliau, Ustadz Johansyah SSMPD. Beliau ini pengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Dan kalau adik-adik nanti ada pembagian kelas di 7F, adik-adik akan bertemu lagi dengan beliau. Kemudian beliau juga adalah kepala tata usaha dari MTS Al-Huda. Nah, kemudian yang ini, yang di samping kiri ini Ustazah ya, Ustazah Milma Mukodopin, tadi sudah Ustazah perkenalkan. Kemudian yang di samping adalah Ustazah Nurlian Hulawa. Ustazah Nurlian Hulawa ini dia wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Jadi kalau berhubungan dengan adik-adik ya, selalu itu nanti ketemu dengan Ustazah ini. Kalau sudah tatap muka pasti akan bertemu. Beliau pengajar Al-Quran hadis, tapi nanti di kelas 9. Kemudian lanjut ya, yang kiri ini ya, ini adalah Ustadz Juma Abbas SAG MPDI. Beliau adalah wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana. Jadi yang mengurus sarana prasarana kita adalah beliau. Kemudian beliau juga adalah guru mata pelajaran fikih di kelas 9. Kemudian yang di samping ya, yang cantik ini ya, Ustazah Yulianti Buo ya. Mungkin sudah ada beberapa yang kenal. Ustazah Yulianti Buo ini adalah wakil kepala madrasah di bidang hubungan masyarakat. Beliau juga guru bahasa Arab di kelas 8. Kemudian ya, ini guru pelajaran
Qawaid ada Ustadz Nazarudin Ladanu, kemudian ada Ustazah Fatin, kemudian ada Ustazah Mas Daria, guru bahasa Arab kelas 9, dan yang di samping yang ada fotonya ini adalah guru adik-adik nanti ya. Adik-adik di kelas 7 nanti akan bertemu dengan Ustadz Sawaludin Joub, beliau guru bahasa Arab di kelas 7. Jadi akan bertemu dengan adik-adik. Ya, yang di samping kiri ini ya adalah Ustadz Faisal Bajeber SPDI. Nanti akan bertemu juga dengan adik-adik karena beliau mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7. Di sampingnya ada Ustazah Olin Helingo, itu guru Al-Quran Hadis di kelas 8. Lanjut. Nah, yang di samping kiri ada Ustazah Riana. Ustazah Riana ini koordinator perpustakaan. Jadi nanti kalau sudah tatap muka, mau pinjam-pinjam buku atau mau mencari literasi, itu literatur, bisa menghubungi beliau. Kita juga ada perpustakaan di sini, letaknya ada di lantai 2, pasti atas ruangan guru ya. Nah, selain koordinator perpustakaan, beliau adalah guru fikih. Kemudian yang di tengah ada Ustazah Imaniar Jabar, beliau guru akidah akhlak. Dan yang di samping adalah Ustazah Nur Indah Bau SAG MPDI, beliau guru akidah akhlak kelas 7. Guru berikutnya yang ingin Ustazah perkenalkan untuk adik-adik adalah Ustazah Herlina MPDI. Adik-adik juga mungkin sudah mengenal beliau karena beliau adalah ketua panitia penerimaan siswa baru. Jadi sedikit sudah mengenal beliau. Beliau adalah guru SKI. Kemudian ada Ustazah Sri Tawakal. Ustazah Sri Tawakal guru SKI di kelas 7 dan juga di kelas 8. Nah, yang berikutnya ada ketiga guru ini adalah pengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya. Ada Ustadz Sudarso, beliau adalah guru PKN di kelas 9. Kemudian ada Ustadz yang di sebelah sana, Ustadz Zulkarnain, itu kelas 8. Dan ini yang akan ketemu dengan adik-adik, Ustazah Jihan Rashid, guru PKN di kelas 7. Nah, yang ada di layar sekarang adalah guru-guru mata pelajaran matematika. Jadi adik-adik akan ketemu dengan beliau-beliau ini pada saat tatap muka ya. Yang guru di samping kiri ini adalah Ustazah Luciana Mii. Kemudian ada Ustadz Sawin Mile, ada Ustadz Fadli Alim Kadir, dan Ustazah Nariman Hadi SPD. Beliau ini adalah pengampu mata pelajaran matematika. Kita lanjut ya. Ini adalah para guru mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalau nanti adik-adik yang di samping kiri ini adalah Ustazah Windri Abai. Ustazah ini nanti dia adik-adik sudah kelas 9 baru bertemu dengan beliau. Yang berikut ada Ustazah Mirlan Adam, ada Ustadz Suleman, keduanya pengajar kelas 8. Dan untuk adik-adik di kelas 7 nanti akan bertemu dengan Ustazah Salma Dai SPD dengan Ustazah Eriska Aprilia. Beliau berdua yang akan mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk adik-adik. Ya, yang berikut ini adalah pengampu mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Ada Ustazah Lutfia, ada Ustadz Jibril Lukum, beliau juga adalah kepala laboratorium IPA. Kemudian ada Ustazah Megawati Matoka dan Ustadz Harun Samarati. Untuk adik-adik kelas 7 itu akan ketemu dengan Ustazah Lutfia dan Ustadz Harun. Ya, kita lanjut ke pengajar mata pelajaran IPS. Ada Ustazah Katria Lumbato, itu nanti akan ketemu dengan adik-adik di kelas 7. Di kelas 8 ada Ustazah Mutia Adam, dan di kelas 9 ada Ustazah
Kartin Usman. Nah, Ustazah Kartin Usman ini juga adalah bendahara komite, ya, bendahara komite dari MTS Al-Huda. Kemudian yang beliau berdua ini adalah guru prakarya kita, ya. Ada Ustadz Gadavid Alamri, sarjana teknologi pertanian, dan Ibu Meli Ahmad, sarjana komputer. Beliau berdua adalah pengajar mata pelajaran prakarya. Kemudian berikutnya ada guru-guru PJOK kita yang Ustazah dapatkan gambarnya cuma Ustadz Anggi, ya. Sementara ada lagi Ustadz Sofyan Yusuf dan Ustadz Jufrin Idrus, ya, itu guru PJOK kita. Kemudian ini adalah Ibu Ustazah berdua ini adalah guru pengampu mata pelajaran seni budaya. Jadi ada Ustazah yang di samping, Ustazah Rugaya Saleh. Adik-adik juga mungkin sudah kenal karena beliau adalah panitia amat sama. Kemudian ada Ustazah Isma Uti SPD, itu pengajar guru seni budaya di kelas 8. Kemudian kita lanjut ke guru bahasa Inggris, ya. Guru bahasa Inggris ada yang nanti ketemu dengan adik-adik adalah Ustazah Rosdiana Mateka, atau kita sering sapa di sini Memros. Ini Memros kita, sekaligus beliau adalah bendahara BOS di MTS Al-Huda. Yang di sampingnya ada Ustazah Wahida. Kita menyapanya dengan Mem Wahida, itu guru bahasa Inggris kelas 8. Dan Ustazah Siti Nur Iftiani SPD, beliau pengajar di kelas 9. Yang berikutnya, ya, beliau berdua ini adalah pembimbing program tahfiz. Ustadz Sofyan Lamalundu, itu beliau adalah penanggung jawab program tahfiz sekaligus wali kelas 7 tahfiz. Kemudian yang di sampingnya adalah Ustadz Ibnu Khalid, beliau penanggung jawab program tahfiz di kelas 8. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ya, ini adalah yang di samping kiri adalah Ustazah Aisyah Idrus. Beliau adalah pengajar atau guru tahfiz di kelas 7 dan kelas 9. Kemudian yang berada di samping beliau adalah Ustadz Rionaldi. Beliau adalah guru qiraah kitabah di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, selain guru-guru tadi, itu ada juga di kita adalah tenaga kependidikan. Yang ada di kita itu ada 2, ada Ustadz Sahril Paneo yang mungkin sudah bertemu dengan adik-adik. Kemudian ada Ustadz Suwandi, itu tenaga kependidikan di MTS Al-Huda. Jadi adik-adik sekalian, jadi sesingkat itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini bisa memenuhi rasa keingintahuan dari adik-adik yang bertanya-tanya seperti apa nanti kita kalau belajar di MTS Al-Huda itu. Mata pelajaran apa yang akan kita temui, bagaimana sistem penilaiannya. Ustazah harapkan dengan apa yang Ustazah sampaikan ini, adik-adik sudah bisa memahami. Kemudian tadi juga Ustazah sudah perkenalkan guru-guru dari adik-adik nanti, sehingganya ketika kita nanti bertatap muka langsung, semoga ini keadaan darurat ini akan segera dicabut, COVID-19 ini segera berlalu dari negeri kita, sehingga kita dapat bertemu lagi, bertatap muka secara langsung. Karena menurut Ustazah pribadi, tiada yang lebih indah selain kita mengenal diri kita masing-masing itu secara langsung. Dan untuk sekarang ini di masa darurat ini, adik-adik tetap akan menerima mata pelajaran tersebut. Itu kemungkinan minggu depan kita sudah mulai aktif belajar melalui
e-learning dan juga ada informasi melalui grup WA yang akan diberikan oleh wali-wali kelas nanti. Jadi itu saja yang Ustazah bisa sampaikan. Semoga kita semua akan terus berada di dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian pada saatnya nanti kita bisa bertemu lagi secara langsung. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua bisa memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.